Melahirkan gitu aja, sendirian juga gak apa-apa lah, gak usah ditemenin. Dan ayah gue nurut dong. Ngapain setiap hari ke rumah orang lain? Orang lain katanya. Padahal mah itu kan masih keluarga bunda. Terus ada lagi nih, waktu gue masih umur beberapa bulan, nenek maksa bunda buat ngasih gue nasi halus. Padahal umur gue belum cukup buat empati. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Hai, kenalin, nama gue Mira. Di sini gue mau ceritain kisah yang dialamin sama bunda gue tentang perjalanannya yang punya suami dan mertua red flag. Ini drama banget deh pokoknya. Kalau kalian denger pasti ada gemes-gemesnya. Awal mula cerita ini dari ayah dan bunda yang nikah karena dijodohin. Dulu tuh sebelum mereka nikah, sebenarnya udah banyak banget tanda-tanda yang nunjukin kalau ayah gue itu red flag parah. Contohnya nih ya, pas waktu awal kenal, komunikasi mereka masih pakai SMS kan? Dan waktu itu malam tahun baru. Semua keluarga bunda gue lagi heboh tuh mau jalan-jalan. Sekalian nunggu kembang api tahun baruan. Nah, beberapa hari sebelumnya, ayah gue udah janjian sama bunda gue buat jalan berdua pas malam tahun baru. Semangat banget lah bunda gue tuh, sampai rela gak ikut sama keluarganya dan milih jalan buat sama ayah gue aja. Tapi ternyata, ayah gue malah ghosting, alias gak ada kabar sama sekali sampai tengah malam. Bunda gue yang nungguin di rumah, akhirnya ngeliat kembang api di rumah sendirian. Sementara semua orang di rumah udah keburu jalan-jalan semua. Singkat cerita, mereka tetap nikah lah tuh. Dari awal nikah, bunda tuh harus selalu stay di dapur, masak, cuci piring, cuci baju. Ya pokoknya ada aja deh yang disuruh sama nenek, alias ibu mertuanya bunda. Kayaknya kalau dia lihat bunda istirahat duduk bentar aja, dia gatel-gatel deh. Kayak ada aja yang disuruh. Parahnya lagi, adik iparnya bunda yang perempuan, kalau lihat bunda ke kamar bentar, pasti langsung teriak, nyindir. Ngapain nyonya di kamar aja? Santai-santai ya. Padahal itu posisinya bunda baru banget beres dari dapur dan ngerjain semuanya sendirian. Terus pas bunda ngandung gue juga gak ada bedanya. Bahkan pas bunda hamil besar, bunda masih harus ngerjain semua pekerjaan rumah sendirian. Udah gitu sambil jagain adik sepupu gue lagi yang masih kecil itu. Mana dia anak nakal banget lagi, gerasak gerusuk sana sini. Bahkan kadang beberapa kali perut bunda yang lagi ngandung gue bisa dipukul sama dia. Tangan anak kecil itu kan cepet banget ya refleksnya. Jadi kadang bunda tuh gak sempet buat nahan tangan bocil itu. Bunda pas cerita katanya bersyukur banget karena pas gue lahir tubuh gue normal. Walaupun udah kena benturan keras dari abang sepupu gue. Belum lagi nenek gue yang selalu ngatur, otoriter. Dan kalau ada yang gak sesuai nih, pasti langsung nyindir-nyindir bunda. Entah itu soal makanan yang keasinan lah, kelembekan, atau yang lainnya. Padahal juga nanti ujung-ujungnya masakan bunda dihabisin gak bersisa. Di saat bunda hamil, yang harusnya dimanjain dan ngidamnya diturutin. Tapi ayah gak gitu. Pas bunda mau nitip ke tetangga, ayah langsung marah dan bilang kalau itu malu-maluin. Padahal dia sendiri yang gak mau beliin juga bejir. Akhirnya bunda selalu minta apa yang diidamkan ke abangnya, alias om gue, atau ke ayahnya bunda. Walaupun abangnya bunda lagi nongkrong di luar atau ada kegiatan, tapi pas bunda gue telepon minta beliin sesuatu, entah abangnya atau ayahnya langsung gerak tuh buat beliin dan ngantar ke rumah nenek gue. Gue terharu sih, untung keluarga bunda pengertian banget. Pada saat itu, bunda sempat ngerasa sendirian dan pengen ada yang selalu nemenin. Apalagi masa-masa kehamilan itu kan gak mudah ya. Jadi bunda sering minta izin buat pulang, main ke rumah orang tuanya biar ada yang bantuin juga. Tapi ibu mertua alias nenek gue langsung ngomel-ngomel. Ngapain setiap hari ke rumah orang lain? Orang lain katanya. Padahal mah itu kan masih keluarga bunda. Itu bikin bunda kaget sampai sedih dan kecewa banget ngedengernya. Karena itu opung alias orang tua bunda gue langsung ngamuk. Sampai ngelabrak rumah nenek gue sama abangnya bunda. Mereka nabrak pagar rumah nenek gue pakai motor sampai tetangga sekitar tuh pada heboh. Di situ opung gue ngamuk-ngamuk lah. Diabsenin dah tuh semua yang ada di kebun binatang.
Abang bunda juga sampai teriak-teriak manggilin nama ayah buat ngajak baku hantam. Tapi waktu itu ayah lagi nggak di TKP karena masih kerja. Terus tahu nggak nenek gue ngapain? Dia pura-pura lemes dan jatuh kayak mau pingsan sambil sesak nafas gitu anjir. Terus dia bilang nggak tahu apa-apa dan bilang kalau lagi sakit juga. Tetangga pada heboh nenangin opung gue yang ngamuknya kayak orang kesurupan dong. Tapi ya udahlah. Besok mah nenek balik lagi kayak biasanya, jadi orang yang suka ngatur dan nyuruh-nyuruh. Selama hamil besar juga, bunda tetap dengan jadwalnya yang ngalahin sibuknya pekerja dengan gaji 3 juta per hari. Sampai bunda stres dan bikin tekanan darahnya tuh naik. Itu ngaruh banget ke saat-saat bunda ngelahirin gue. Sampai-sampai beliau bikin surat wasiat yang ditaruh di jaket ayah. Isi surat wasiatnya, kalau bunda nggak selamat pas ngelahirin gue harus dititip ke rumah opung, alias orang tua bunda gue. Yang paling gongnya adalah, waktu bunda melahirkan gue, nenek nggak ngasih izin ayah buat nemenin bunda ngelahirin. Katanya, melahirkan gitu aja, sendirian juga nggak apa-apa lah, nggak usah ditemenin. Dan ayah gue nurut dong, si oncom emang nggak habis pikir banget dah gue. Itu yang bikin ayah red flag. Selalu nurut sama nenek yang kelakuannya nggak beres, nggak perhatian sama bunda, dan nggak bisa ngebela istri di depan ibunya. Padahal ayah yang bawa bunda ke keluarga itu, ya walaupun dijodohin sih. Tapi kan bunda cuma punya ayah di keluarga itu. Terus ada lagi nih, waktu gue masih umur beberapa bulan, nenek maksa bunda buat ngasih gue nasi halus. Padahal umur gue belum cukup buat empati. Untungnya waktu itu bunda nolak, walaupun sampai harus drama berantem-berantem segala. Katanya bunda susah dikasih tahu, sampai disindir-sindir juga lagi. Tapi kalau untuk urusan anak, bunda nggak bakal asal-asalan. Bunda belajar banyak dari buku, biar nggak salah dalam ngurus anak, apalagi soal makanan. Nah, hal itu semualah yang bikin nenek jadi lebih nggak suka sama bunda. Tekanan yang bunda rasain pas lagi hamil, anehnya berpengaruh sama gue yang udah lahir. Bikin gue kalau digendong ayah sama nenek, jadi nangis terus. Sampai suatu hari nih, mereka diem-diem bawa gue ke dukun. Katanya mau coba bikin gue gak nangis lagi dan bikin gue jadi lebih suka sama mereka dengan cara berdukun. Tapi untungnya ketahuan sama bunda dan bunda langsung marah lah karena hal itu. Dulu pas gue baru bisa jalan dan lagi ceriwis ngomong walau pelafalannya belum jelas, setiap bunda pulang kerja gue pasti langsung lari ke depan buat nyambut bunda. Tapi suatu hari, nenek marah dan bilang ke gue, katanya nggak usah nyambut bunda lagi setiap bunda pulang. Karena waktu itu gue masih kecil, jadinya belum begitu ngerti. Pas besokannya bunda pulang, gue nggak nyambut bunda. Bunda langsung sedih dan nyari gue. Dengan semua hal yang bikin makan hati itu, bunda tetap bertahan dengan segala drama sampai gue punya adik perempuan. Gue tumbuh dibedain perlakuannya sama adik perempuan ini dan sepupu lainnya oleh nenek. Alasannya simpel. Cuman karena gue mirip sama bunda. Sekarang ayah sama bunda udah cerai karena drama dan permasalahan di luar yang udah gue ceritain tuh jauh lebih rumit dari ini. Buat gue, bunda adalah perempuan yang kuat. Tapi mutusin buat pisah sama orang-orang toksik kayak mereka bukan berarti bunda kalah dan lemah. Tapi itu wujud bunda dalam menyayangi dirinya sendiri. Dan itu terbukti dari bunda yang semakin bersinar setelah jauh dari mereka. Tolong kasih gue salam hangat buat bunda gue ya guys. Bilang kalau beliau udah jadi bunda paling keren sedunia. Weh. Buat teman-teman di luar sana, jangan lupa tunjukin kasih sayang kalian ke ibu kalian ya guys. Karena kita nggak pernah tahu apa aja yang udah beliau lalui untuk bisa terus menjamin kehidupan kita. Sampai di sini cerita gue. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya ya. Bye.